kita harus orang terdepan sing wani piye ya lek Jawa itu ndodosi lah. Ngajak jemput para UMKM, jemput para kerajinan. PNS itu sebenarnya baik semua. Tapi di sisi lain kan pasti ada oknumnya. Iya, betul. Pergerakan UMKM ya harus mendekati UMKM tenan. Ojo cuma gaya program ning sing penting menggugurkan kegiatan ya, gitu. Dan di sisi lain ketika kita mengadakan event kebudayaan, ya lokalitas yang harus kita pikirkan. Jangan mencari pekerja seni dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sakya Yudho Jaya dari Lab Ilmu Pemerintahan Podcast UMY. Nah, pada kesempatan hari ini sangat luar biasa ya, kami bersama Bapak Raden Heru Prasetyo Wibowo, selaku Lurah Sendang Agung Minggir Sleman. Bagaimana Pak Heru kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, tapi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Heru hari ini akan disutradai dengan topik yang saya kira cukup menarik dan bahkan menarik lah karena di Yogyakarta juga sedang diperhatikan oleh pemerintah, yaitu desa wisata budaya. Nah, saya lihat ini di bawah kepemimpinan Pak Heru adalah Sendang Agung ini sedang mempersiapkan terkait dengan desa wisata budaya. Nah, kenapa sih Pak Heru kok memilih desa wisata budaya? Nah, jadi gini Mas, sebenarnya saya sebelumnya di tahun 2015 itu melihat potensi yang ada di Sendang Agung itu apa aja. Kita melakukan mapping lah istilahnya. Kita melakukan mapping, oh ternyata sebenarnya di Sendang Agung itu dari banyak kesenian, banyak kuliner, banyak berbagai macam kerajinan. Akhirnya kita berusaha nyondol dinas terkait. Kita akhirnya dinobatkan menjadi desa budaya pada saat itu di tahun 2016-an. Dan alhamdulillah pada gelar potensi SDIY desa budaya itu kami juga mendapatkan juara nomor 1 di dalam pementasan. Nah, dari hal tersebut kami berupaya untuk mengembangkan sebenarnya bukan desa wisata budaya Mas, tapi kami target di tahun 2021 dan paling lambat itu tahun 2022 bahwasannya desa mandiri budaya. desa mandiri budaya. Nah, desa mandiri budaya itu sudah menjadi target dari Dinas Kebudayaan Provinsi. Salah satu ada beberapa faktor yang bisa menjadi upgrade desa mandiri budaya, yaitu adanya desa wisata, desa prima, desa planner, dan desa budaya sendiri. Nah, dari keempat desa tadi, ketika memang secara report ataupun implementasi yang ada di kelurahan kami itu seperti apa, nah itu nanti kemungkinan bisa upgrade ke desa mandiri budaya. Nah, sedangkan desa mandiri budaya dengan adanya dana IS itu nantinya secara otomatis desa mandiri budaya itu akan mendapatkan dana istimewa. Seperti itu. Tapi alhamdulillah di kami di tahun 2020 kemarin kami dipanggil oleh dinas yang intinya Kelurahan Sendang Agung itu menjadi percontohan yang besok akan menerima dana istimewa. Nah, itu cuma di DIY itu kalau tidak salah cuma ada 11 kelurahan. Salah satunya juga Sendang Agung dan menurut saya yaitu menjadi prioritas. Karena anggaran tersebut rencananya di tahun 2021 ini insya Allah Maret April ini dana kami dikasihkan dana kurang lebihnya 1,5 M untuk membuat
Balai Budaya. Balai Budaya. Dengan harapan Balai Budaya itu kami nanti akan bangun di kawasan Kreo yang sekarang ada Restu Bumi Kreo itu, dan saya secara inisiatif saya mau membuat kawasan tersebut itu menjadi kawasan kebudayaan Sendang Agung. Gitu Mas. Menarik Pak, dan berarti sangat luar biasa nih Pak. Nanti jangka panjangnya adalah desa mandiri budaya. Nah ini Pak, untuk sampai ke tahap ini ya Pak, kan paling cepat nanti 2021 atau paling lambat 2022. Nah itu tahapannya bagaimana Pak? Itu kan untuk sampai ke titik sekarang ini Pak Lurah, untuk mempersiapkan ini kan, mohon maaf Pak, kan sekarang mungkin bahasanya kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang ada, anak muda sudah bahasanya dengan digital semua gitu Pak Lurah. Tapi ini idenya dari Pak Lurah kan sangat luar biasa gitu kan, apalagi nanti sebagai kelurahan percontohan yang nanti dapat dana IS untuk kebudayaan gitu Pak, khususnya gitu Pak. Nah, monggo Pak Lurah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi itu, kelihatannya perjalanannya itu indah ya, tapi di sisi lain kami itu tidak semudah itu. Jadi di sisi lain kami pertama itu di tahun 2016 itu kan menonjolkan desa budaya kami dengan berbagai potensi tadi, baik itu kuliner, kerajinan maupun kesenian. Itu kami tonjolkan, dan akhirnya kami juga, orang Jawa itu bilang lurah iki kudu greteh. Greteh dalam artian saya harus melakukan komunikasi, pokoknya yang tanya terhadap dinas-dinas, apapun itu dinasnya, ketika memang kita berkesempatan ketemu orang dinas, tanya, sebenarnya apa sih yang bisa kita kembangkan. Nah, akhirnya masuk Desa Prima. Desa Prima itu adalah pengembangan desa di mana di situ itu ada kelompok-kelompok UMKM yang akan dibina. Dari produknya dia untuk dijadikan satu ataupun membuat produk satu Desa Prima yang nanti akan dijual dan bisa bekerja sama dengan BUMDes kami, kan seperti itu. Itu Desa Prima. Jadi kita harus greteh nanya-nanya ke dinas, pokoknya ada peluang apa sih yang buat kalurahan itu, kan seperti itu. Nah, setelah itu akhirnya lama-kelamaan dinas koperasi melirik di Sendang Agung. Kemarin ada salah satunya Sendang Agung itu sebagai percontohan desa planner. Di DIY itu ada 5 sesuai kabupaten dan kota. Itu di Sleman ada di Sendang Agung. Membuat desa planner. Desa planner itu apapun usaha dari UMKM Padukuan, itu mereka kita panggil sekitar 60 orangan, diajari atau dibina oleh dinas koperasi, dari produk mentah sampai packaging sampai pemasaran, kan seperti itu. Nah, setelah itu komponen-komponen Desa Prima, Desa Planner, akhirnya ketika bicara desa wisata kan kami sudah ada di Merajan itu kerajinan bambu. Nah, dari komponen-komponen itu kan akhirnya kita daftarkan. Ini Pak, kami sudah mempunyai inilah. Bisa nggak kami untuk menuju desa mandiri budaya? Nah, proses ini tentunya ketika saya jelaskan rigid itu mungkin nggak sampai waktunya. Tapi akhirnya yang penting menurut saya seorang lurah itu harus greteh. Kata kuncinya itu menurut saya. Jadi tidak usah malu bertanya, tidak usah malu, dan harus berani ngelakoni. Kita harus orang terdepan sing wani piye lek Jawa itu ndodosi lah. Ngajak jemput para UMKM, jemput para kerajinan, dan kita berusaha untuk memamerkan produk tersebut. Nah, untuk selanjutnya masalah tadi digital, kita ada berusaha untuk membangun SID, Sistem Informasi Desa. Nah, dari hal tersebut saya mempunyai gagasan, akhirnya saya bekerja sama dengan temanku, meskipun saya belum meloncengkan program ini, saya membuat aplikasi
aplikasi yang harapannya nanti semua warga Sendang Agung itu memakai aplikasi itu. Aplikasi tersebut itu untuk pelayanan. Untuk pelayanan, news, sama update kegiatan-kegiatan yang ada di Sendang Agung. Dengan harapan siapa yang bisa IT khususnya di HP itu mereka bisa mengakses Sendang Agung itu ada apa sih, kan seperti itu. Jadi kami menyiapkan itu, tapi di sisi lain akhirnya dari kabupaten Kominfo itu juga memberi kepercayaan kami Sendang Agung itu sebagai salah satu desa juga yang mendapatkan trial untuk mendapatkan aplikasi dari pihak kabupaten. Nah, akhirnya kan saya malah bingung nih. Ini cara nge-mix-kannya antara aplikasi saya dengan webnya kabupaten ini seperti apa enaknya. Nah, itu. Tapi di sisi lain aplikasi yang saya buat itu termasuk ada marketplace-nya. Dengan harapan besok warga itu mempromosikan produknya di marketplace. Dan harapannya gimana warga yang ada di rantau itu pun kami harus juga bidik. Misal warga rantau itu kebutuhan berasnya itu sebenarnya seberapa sih? Di sana sudah ada yang mengordinir atau tidak? Nah, UMKM ini harapannya saya yang menyediakan. Tapi kadang saya kan mikirnya banyak nih. Untuk maintenance terus di situ kan mungkin ya agak keteteran seperti itu. Ini Pak Lurah, tadi saya tertarik dengan kata-kata dari Pak Lurah. Lurah itu kudu greteh ya Pak, dan wani nglakoni bahasanya. Nanti kan Pak Lurah menarik greteh ini dan lain, ngajak UMKM dan ngajak masyarakat. Nah itu Pak, kadang-kadang kan ketika masyarakat sudah bahasanya si kondisi yang nyaman gitu Pak Lurah, kadang kan untuk adanya sebuah perubahan atau inovasi itu kan tidak semuanya langsung menerima Pak. Betul. Nanti kegretehan tadi Lurah sama ngelakon itu seperti apa Pak, supaya ngajak masyarakat, ayo ini kan demi kebaikan untuk Sendang Agung, bukan untuk lurai bahasanya gitu Pak. Gimana Pak Lurah? Jadi gini, bahasa itu akhirnya tidak ada hal di dunia ini yang sempurna. Ya kan? Ketika bicara sirah Nabi, keren ya. Sirah Nabi itu kan perjuangannya beliau, Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kan posisinya wis apapun dikendalikan untuk mengajarkan hal yang baik. Nah, saya kadang memotivasi diri ya dengan itu saja. Karena ketika kita melakukan hal baik itu jangan berharap ada imbal balik baik juga. Karena perspektif dari setiap warga itu kan beda-beda. Ada yang bisa langsung menerima, ada yang melalui proses. Tapi yang penting kita jangan bosen-bosen jarene itu sebarkan ayat meskipun sedikit ya. Sok bijak gitu. Tapi cuma satu ayat itu ya. Intinya dalam arti greteh dan wani nglakoni itu adalah ketika kita memang sudah mempunyai konsep, kita harus melakukan itu. Apapun konsekuensinya. Karena secara tidak langsung kita tidak bisa memaksakan orang lain seperti kehendak kita. Kita harus memahami itu. Tapi yang jelas kita istilahnya ilmu marketing lah. Kita menawarkan, Bu, ini ada seperti ini, jenengan ajeng tumbas napa mboten, jenengan ajeng make atau mboten, ya sudah. Itu saja. Tapi dari hasil semuanya itu kan kita bisa melihat persentase nih. Persentase. Oh, misal warga Sendang Agung itu kurang lebihnya ada 9.000. Masa sih target 5% ataupun di bawahnya lagi targetnya, masa kita tidak bisa menjaring itu kan gitu. Jadi selain greteh ngelakoni ya kudu duwe keyakinan. Nah, kan gitu. Nah, Pak Lurah, pas ini kan menarik tadi ya Pak, intinya Pak Lurah atau kita itu tidak bisa memasarkan orang lain sesuai dengan kehendak kita Pak. Pernah sih enggak sih Pak ketika Pak Lurah ke masyarakat menyampaikan tadi kan seolah marketing ya Pak, ini produknya seperti ini, tertarik atau tidak itu kan. Pernah enggak? Aku nanti kalau misalnya ngikut seperti itu, aku untuk opo, untuk bahasa ini loh Pak. Pernah enggak kejadian seperti itu? Aku untuk opo, untuk piro ini loh Pak.
Wah, itu rahasia umum, mungkin di Indonesia Raya akhirnya seperti itu. Ya. Jadi memang pola-pola pikir seperti itu mungkin masih masif ya, masih terlalu banyak orang seperti itu. Tapi kita jangan mengasumsikan bahwasannya mereka itu komersil. Ya, ya. Karena mereka bicara seperti itu memang mungkin karena keadaan. Kan seperti itu. Kadang kita mengajarkan keterampilan A, katakanlah. Ada salah satu pertanyaan, Pak, iki ono transportnya atau tidak? Kan seperti itu. Ya kita jawab apa adanya saja. Ketika memang ada, ya ada. Sembari jalan kita susupi, iki lo, kita harus melakukan progresnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ketika kita tidak melakukan maintenance kepada mereka, penjelasan kepada mereka, ya saya rasa mereka pun juga akan mental. Nah, kembali lagi, Greteh. Kita pun juga harus mendelegasikan orang-orang saya untuk piye carane Greteh dekati orang. Karena saya yakin setiap karakter orang itu kan beda-beda. Di sisi lain misal di satu forum nih. Satu forum itu ada yang bengok, "Wah, kami gini. Itu akhirnya bisa menular sebenarnya. Tapi di sisi lain ketika dilakukan pendekatan secara pribadi, mungkin orientasinya berpikir pun juga beda. Nah, makanya memang khususnya nih dinas-dinas terkait itu mungkin lebih banyak mendekati ketika memang bicara pergerakan UMKM, ya harus mendekati UMKM tenan. Ojo cuma nggak program yang sing penting menggugurkan kegiatan gitu, yo akhirnya tertumpunya di pemerintah paling bawah yaitu kalurahan, kan seperti itu. Jadi yo kita sama-sama saling support lah. Saya yakin dinas pun juga sudah luar biasa, mungkin karena keterbatasan SDM saja, gitu Mas. Benar ya Pak Lurah. Ini Pak terkait dengan desa wisata budaya tadi Pak. Sering mungkin saya dengar ya ketika dengan interaksi dengan mahasiswa atau teman-teman yang sama-sama dari Jawa Pak, wong Jawa ilang Jawa nih Pak. Nah, bagaimana Pak Lurah ini menerjemahkan ini dalam wisata budaya yang ada di Sindang Agung ini Pak? Kira-kira apakah percaya terkait dengan ungkapan tadi Pak, wong Jawa ilang Jawa nih itu kan, sehingga perlu ngurung-ngiri kebudayaan yang ada di masing-masing desanya Pak Mino. Bahkan kadang kalau kita sharing dengan teman-teman itu, apa sih yang menjadi kekhasan atau budayaan yang di desanya sendiri aja, ya orang ngerti loh bahasanya loh Pak. Nah, bagaimana Pak Lurah menerjemahkannya? Ya mungkin gini, memang wong Jawa ilang Jawa nih itu secara tidak langsung mungkin iyalah. Ada istilahnya ramalan siapa itu? Jogoboyo siapa? Memang ternyata era peradaban manusia itu kan memang menuju era digital sekarang. Dan akhirnya mereka sudah tersuguhi dengan dunia IT ataupun medsos atau apapun itu kan yang melunturkan sebenarnya. Dan kecenderungannya larinya ke apatis ya orang-orang tersebut. Tapi di sisi lain sebenarnya enggak juga sih wong Jawa ilang Jawane, tapi yang jelas bahasa Greteh piye carane nguwongke wong itu pasti gini, kita tidak hanya sekedar berucap, tapi juga harus memberi contoh piye carane generasi sekarang generasi alpha apa generasi Z itu kan masih banyak ya. Itu memang perilakunya harus, ketika kita berada di posisi orang tua seperti apa, baby boomer seperti apa, X seperti apa, Y seperti apa, Z seperti apa, kita harus bisa menjelma jadi itu semua. Kan seperti itu. Nah, biar ketika mereka memang sekarang nih naik motor di depan orang tua nih Mbak Sliver, tapi memang itu sudah menjadi perubahan peradaban. Dan ketika kita melakukan istilahnya materi pembinaan tentang Subosito, itu pun juga tidak bisa instan. Merubah karakter itu kan harus ada kontinuitas. Nah, tapi paling tidak
dari sisi kita pribadi itu harus mempunyai konsep bahwasannya kita wong Jawa ojo ngasih ilang Jawane Jawane, dan sebarkan virus itu yang kayak gitu. kepada orang lain. Gitu. Kan seperti itu. Itu menurut saya hal yang simpel, tapi ketika memang di forum ataupun di masyarakat yang lebih luas, ya kita sekedar memberi contoh saja. Misal saya nih, kadang saya stylenya cuma kayak gini ke warga, ya nggak apa-apa. Yang penting di sisi lain unggah-ungguhnya saya masih bisa menjaga, kan seperti itu. Itu yang penting ya Pak ya. Ya. Ini Pak, saya tertarik tadi Pak terkait dengan aplikasi yang Pak Lurah sedang siapkan lah. Nanti tahu sisi nanti ada dari Dinas Kominfo ya Pak, ada webnya dan yang lain. Bagaimana Pak Lurah ini bahasanya itu mematchkan antara desa wisata budaya atau nanti mandiri budaya ya Pak terkait dengan itu dengan aplikasi atau perkembangan teknologi SID yang ada Pak. Supaya ini ya, apakah nanti tadi nama-nama yang ada di aplikasi itu menggunakan bahasa Jawa atau seperti apa tampilannya, desainnya, itu Pak? Yang jelas aplikasi tersebut utamanya adalah untuk memberikan informasi. Oke. Karena di sisi lain sekarang itu rata-rata pengguna gadget di usia 15 ke atas itu kan rata-rata sudah memakai Android ataupun iOS, katakanlah seperti itu. Nah, berdasarkan hal itu, kenapa sih kita nggak membuat aplikasi dengan harapan ketika dia bermain FB ataupun IG, harapannya juga bermain melihat aplikasi. Nah, aplikasi itu kami tujukan untuk informasi, update. Oh, sekarang Sendang Agung itu menginginkan ada wisata ini. Membuat wisata ini itu terupdate di situ. Nah, harapannya kami warga pun segera peduli sama kami dan di aplikasi itu juga kami siapkan untuk pelayanan. Misal, ketika ada warga yang mau mengurus surat-surat, tinggal ketik di situ, nanti tinggal ambil besoknya ke kalurahan. Itu harapannya kami. Jadi servis semi online lah ya. Nah, tapi memang saya yakin itu pun juga tidak mudah karena hal baru itu kan pasti tantangannya juga luar biasa dan mungkin masih banyak komplain lah. Tapi pada prinsipnya kita harus mengemikkan aplikasi itu juga bisa untuk mempromosikan Sendang Agung. Seperti ketika ada KKN saya minta untuk mendeskripsikan Sendang Agung secara visual. Itu kami insert ke aplikasi, mereka ini toh Sendang Agung. Bisa diakses dari mana saja ya Pak? Bisa diakses dari mana saja. Dan harapannya antara warga yang di sini sama Ranto itu benar-benar saling komunikasi. Dapat informasi perkembangan Sendang Agung ya Pak. Harapannya saya, misal ada sekolah-sekolah, ada yang guru di Jakarta ataupun Tangerang atau mana saja, itu siapa tahu dari sekolah itu mau live in di sini kan seperti itu. Jadi mimpi kita itu memang ada meskipun kok kelihatannya kayak orang mungkin sih kan seperti itu. Nah, jadi aplikasi itu sebenarnya kesimpulan besarnya adalah untuk mempromosikan Sendang Agung saja. Nah, karena kita juga harus update, maksudnya mempromosikan cuma lewat berita cetak atau apapun kan kayaknya nggak mungkin. Nah, makanya kita perkembangan digital ini kan sekatnya upgrade itu sangat tipis loh ya. Kan seperti itu. Kita harus ini, harus apa. Jadi kita benar-benar ketika sudah bicara di era digital, otak kita pun juga harus secara otomatis mengupgrade-nya, kan seperti itu. Harus ikuti ya Pak, di-upgrade. Jangan sistemnya aja di-upgrade, tapi otaknya enggak ya Pak. Ini Pak, kan desa budaya wisata budaya di Jogja kan banyak Pak, gitu kan, dan dananya juga tidak sedikit. Mungkin APBDes yang digunakan oleh masing-masing kelurahan atau desa juga tidak sedikit juga Pak. Terus sebetulnya ciri khas desa wisata budaya yang di Sendang Agung ini dengan yang lain apa Pak? Atau mohon maaf Pak, jangan, yang penting ada tulisannya desa wisata budaya dari Sendang Agung gitu Pak. Nah itu Pak, yang bedakannya dengan yang lain Pak. Kalau yang jelas di Sendang Agung itu
saya mensajikan secara real. Oke. Ketika memang ada desa wisata, ya kami ada benar. Ketika memang ada desa budaya, kami ada benar. Dan ketika bicara desa budaya, kami memang ada satu kegiatan besar setiap tahunnya. Tapi karena pandemi ini kan tidak ada. Itu ada kirab Tunggul Wulung. Dan itu benar-benar selalu saya upgrade pelaksanaannya dan melakukan improve gimana secara entertain itu masuk juga. Nah, ketika saya bilang desa budaya, saya cuma mau menceritakan bahwasannya desa budaya yang ada di Sendang Agung ini real. Saya tidak melakukan packaging apapun. Ketika ditanya, oh di sini ada dalangnya, oh ada. Di sini ada ini, ada. Jadi kami itu menyajikan benar-benar asli ya Pak, asli. Nyata ya, gitu. Jadi bukan hanya sebuah kemasan tulisan, oh sini desa budaya kan seperti itu. Pasti cek nggak ada gitu. Pasti cek nggak ada. Jadi ketika kami mementaskan nih, nah ini menjadi rahasia umum atau tidak saya juga nggak tahu. Saya tidak usah menyebutkan nama desa. Ketika ada gelar potensi, mereka tidak memaksimalkan SDM yang ada di desa itu, tapi malah beli putus. Seolah-olah penampilan mereka itu bagus. Banyak pekerja seni yang ada di situ. Nah, saya sempat komplain, loh kenapa kok emang itu asli warga situ. Sembuh sulapan sekong ngerti saya nggak tahu. Tapi ya sudahlah. Ketika memang juaranya seperti itu ya nggak apa-apa. Saya selalu mensupport ke tim ataupun yang pentas, wis rasah minder. Yang penting kita SDM-nya kita sendiri, bukan labeli. Kalian mendapatkan misal ada turunan anggaran, ya wis nggo kalian saja. Nah, ini yang kadang mengakui atau tidak saya nggak tahu. Tapi kadang ada yang hal seperti itu. Dan ini seharusnya harus benar-benar dari dinas terkait ketika melakukan kegiatan seperti itu harus benar-benar di cross check. Jadi orang itu orang mana? Asli desa tersebut atau tidak itu ya Pak? Ya. Karena di sisi lain kadang menjadi kecemburuan, di sisi lain malah melakukan pembodohan di lingkungan desa ataupun kelurahan itu sendiri. Karena mungkin desa lain sudah benar-benar asli ya Pak, tapi yang desa lain mohon maaf tadi ya Pak ya, mendatangkanlah dari mana gitu kan Pak. Saya pernah menyaksikan sendiri dan ada sebagian pengisi itu kenal dengan saya. Dan saya yakin itu bukan orang sana. Kan tapi itu boleh-boleh aja Pak, dari dinas kebudayaan atau apa gitu. Ternyata seperti itu. Nah makanya ini saya tidak akan komplain, tapi sedikit masukan. Ketika memang mau ada event-event seperti itu, tolong dikaji ulang lah. Dan kalau bisa jurinya ya jangan itu saja. Banyak potensi juri-juri yang lain yang masih muda yang saya rasa juga lebih berkompeten juga. Jangan cuma melakukan juri kok neng kuwi tok. Masa sih kita nggak mau menggalang anak muda? Regenerasi ya Pak. Nah, regenerasi kan seperti itu. Ya ini neng obrolan. Tapi gini Pak, dengan tadi yang Pak Lurah sampaikan, ada ketika mementaskan budaya tapi ternyata bukan asli desa tersebut, bisa dikatakan itu bukan potensi dong Pak, potensi desa tersebut. Apakah pengembangan kebudayaan di Yogyakarta ini belum memiliki grand design atau konsep yang benar-benar matang, sehingga yang penting waton ono gitu Pak, waton ada pentasnya, oh terserah itu mau dari orang desa asli, terserah enggak ya, terserah, yang penting kita programnya jalan Pak. Nah gitu Pak, kira-kira gimana Pak? Sebenarnya ketika bicara top down-nya itu sebenarnya semuanya itu sudah baik. Nah, ada bicara misal PNS itu sebenarnya baik semua, tapi di sisi lain kan pasti ada oknumnya. Betul. Nah, itu sekedar seperti itu saja. Jadi tidak usah memang. Nah, yang menjadi kajiannya itu tadi ketika memang mau
menggali potensi dari dinas terkait itu benar-benar melakukan observasi ini tenanan, mengecek sing peserta itu tenanan, itu harapannya kami, biar meminimalisir adanya kecurangan, kan seperti itu. Meskipun ya menjadi rahasia umum kan seperti itu. Jadi sebenarnya dari atas ke bawah itu saya rasa mekanismenya ataupun syarat-syaratnya gawe pementasan itu sudah komplit. Sudah bagus. Tapi kok ternyata masih ada seperti itu. Apakah yang menjadikan pertanyaan Sendang Agung termasuk Kalurahan yang lugu? Kan seperti itu akhirnya. Nah, yang gitu. Polos itu ya. Oke Pak, ini di akhir-akhir sesi podcast kita Pak. Kan undang-undang keistimewaan kita, terus di situ ada kewenangan kebudayaan ya Pak, terus berdasarkan kebudayaan. Ada ungkapan bahwa kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana Pak Lurah ini menerjemahkan ini dalam konsep desa wisata budaya Pak? Kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat gitu Pak. Karena kan anggarannya yo besar Pak ternyata kan Pak. Iya. Jadi kalau saya sendiri jelas belum mengetahui breakdown anggaran dana istimewa itu seperti apa. Kalau harapannya itu seperti misal nanti setelah saya bicara gini, setelah menjadi desa mandiri budaya itu kan secara otomatis mendapatkan dana IS. Apakah dana IS yang didapatkan itu sudah ada breakdown dari dinas yang mengeluarkan atau itu diserahkan pure Kalurahan yang membreakdown? Itu kan masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Ketika memang itu yang membreakdown itu dari Kalurahan, sebenarnya dana IS itu kan bukan hanya untuk sebuah kebudayaan juga. Pembangunan akses jalan yang menuju wisata itu pun juga boleh sebenarnya. Nah, tapi yang menjadikan pertanyaan sampai sekarang, apakah breakdown itu yang melakukan Kalurahan atau dari dinas? Tapi saya rasa untuk kesejahteraan masyarakat, kembali lagi kita harus mengkaji breakdown anggarannya tersebut larinya kemana. Saya yakin ketika diserahkan kepada Kalurahan, pertama yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian harus menghidupkan UMKM. Mereka harus kita support di pelatihan-pelatihan. Kita, saya meminimalisir untuk melakukan UMKM dimodali nanti tidak ketergantungan. Tapi gimana caranya mengembangkan SDM mereka untuk benar-benar peningkatan perekonomian itu nyata. Nah, ketika memang itu diserahkan ke situ, ya jelas itu akan kesejahteraan masyarakat akan terasa. Dan di sisi lain, ketika kita mengadakan event kebudayaan, ya lokalitas yang harus kita pikirkan. Jangan mencari pekerja seni dari luar. Berarti kan perputaran perekonomian Sendang Agung juga harus keluar nih. Iya, nah, salah satu contoh nih, saya ada BUMDes, Embun Agung Cafe dan Restu Bumi Kreo. Dia pun ketika belanja, saya wajibkan harus di Sendang Agung. Biar perputaran perekonomiannya di Sendang Agung. Saya pada saat itu pernah ya agak nyentil lah. Dia mencari murah di luar Sendang Agung. Loh, berarti kan dia tidak melakukan pergerakan perekonomian di situ. Kan seperti itu. Jadi konsepnya kita harus kearifan lokal benar-benar dimaksimalkan. Oke Pak Lurah, ini terakhir Pak pertanyaan, yaitu strategi apalah dari Pak Lurah terkait dengan membentuk desa wisata budaya dan nanti menjadi desa mandiri budaya itu kan, supaya ya tadi Pak, bahwa potensi yang asli di desa-desa itu yang sebetulnya perlu dimaksimalkan, bukan yang penting waton ono itu kan datangkan dari mana saja gitu Pak. Monggo Pak, supaya ini menjadi ya percontohan Pak, karena kan menjadi percontohan gitu Pak desa-desa lain Pak Lurah. Ya yang jelas saya tetap kearifan lokal tadi dimaksimalkan. Kearifan lokal, ya. Dan
kita nggak usah mentarget sih sebenarnya. Oke. Target adalah target saya pribadi selaku lurah, tapi di sisi lain kita harus nating tulus saja. Ketika kita bekerja pasti hasil itu mengikuti. Betul, betul. Tapi ketika kita hanya mengkonsep, ya ning konsep tok sing anane. Jadi pada prinsipnya semaksimal mungkin lakukan gandeng teman-teman. Oke. Baik itu teman-teman kuliner, baik itu teman-teman kesenian, baik itu teman-teman yang lain, kita gandeng saja. Oke. Kita gandeng, kita minta unek-unek mereka itu sebenarnya menginginkan seperti apa. Nah, kita garap nih. Nah, untuk hasil endingnya desa mandiri budaya itu iya atau tidak, saya sih nating tulus saja. Tapi yang jelas bosone itu kita sudah melakukan ikhtiar. Oke. Rezeki itu kabeh Gusti Allah. Ngatur ya, Pak. Jadi kita slow saja le mikir, tapi paling tidak secara ilmiahnya tetap kita harus mempunyai target. Di tahun ini kita seperti apa, di tahun yang akan datang seperti apa. Kita harus ada perencanaan nih, perencanaan yang matang, gitu. Supaya jelas ya Pak. Supaya jelas langkahnya. Oke, terima kasih Pak Lurah, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah diskusi dengan Pak Heru, yaitu Lurah Sendang Agung, yang saya kira luar biasa bagaimana merintis terkait dengan desa wisata budaya, dan nanti akan menjadi bagaimana desa mandiri budaya dan menjadi desa atau kelurahan yang menjadi percontohan yang mendapat dana keistimewaan dari pemerintah untuk mewujudkan desa yang benar-benar mandiri terkait dengan kebudayaan, dan benar-benar kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat, ya, bukan elit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya